kami pun melanjutkan penelusuran dengan melintasi pertokoan Ampel Suci menuju gapura selanjutnya. Jalan Ampel Suci menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi oleh para peziarah makam Sunan Ampel. Sepanjang jalan ini, seluruh rumah yang ada menjadi pertokoan dengan ragam jualan, baik tekstil maupun kuliner. Di tempat ini, peziarah bisa menemukan berbagai macam cenderamata, berbagai jenis makanan, jajanan, dan fashion Islami untuk sekedar oleh-oleh. Beberapa jenis oleh-oleh yang paling umum menjadi buruan adalah kurma, kacang, dan jagung Arab. Perlu diketahui bahwa terdapat satu jenis kurma yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah beliau sabdakan dalam hadisnya, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwah pada pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Uniknya lagi, di kawasan wisata religi Sunan Ampel ini juga dapat dengan mudah ditemukan berbagai macam kebutuhan untuk wewangian dan aroma spiritual seperti kemenyan dan dupa. Di sini, saya bersama Cak Nanang Purwono berhenti sejenak di salah satu penjual jajanan khas Timur Tengah, yakni roti Maryam. Dan seperti yang kita tahu, agar terasa lebih nikmat, roti ini harus digoreng terlebih dahulu dengan mentega. Biasanya, roti ini juga ditabur gula serbuk. Teman-teman juga bisa menambahkan sendiri di rumah dengan mengolesnya madu atau susu. Makanan ini identik dengan makanan orang Arab karena awalnya hanya ditemukan pada kampung Arab atau kampung khas Timur Tengah. Ya, Sobat Pusaka, kita sejenak mampir ya di apa ini namanya, Mbak? Roti Maryam. Selain roti Maryam juga ada roti-roti yang lain, termasuk roti khas yang jual namanya Maryam. Oke. Mbak, ini roti Maryam bikin sendiri atau ngambil? Buat sendiri. Buat sendiri. Pintar ya. Udah berapa lama jualan? Berapa lama? 1 tahun? Lebih puluhan tahun ya kalian. Cuma pegawainya ganti-ganti. Omsetnya, penjualannya per hari kira-kira bisa jual sampai berapa? Tergantung ramenya. Tidak, biasanya 10 bungkus, 10 biji. Oh, lumayan banyak ya. Jadi roti Maryam ini sebenarnya makanan khas dari Jazirah Arab yang diusung ke Surabaya. Ya kan, yang diusung di Nusantara. Itulah ragam makanan yang bisa kita nikmati. Buat kamu-kamu yang suka main di kawasan wisata religi Sunan Ampel, bisa mampir di sini. Ada di tengah jalan apa ini? Ampel Suci. Ampel Suci. Oh, mantap. Itu dadar jagung. Selain roti Maryam, di Gang Ampel Suci ini, Sobat Pusaka juga dapat dengan mudah menemukan jenis roti Timur Tengah lainnya yang disebut dengan roti Kamir. Sungguh suatu berkah yang tak dapat dipungkiri. Karisma dari seorang waliullah yang secara nyata dapat dirasakan hingga saat ini.
Sobat Pusaka, di sepanjang jalan Ampel Suci ini juga terdapat ragam jajanan khas Jawa seperti es dawet, ragam gorengan manis seperti getas, ampiang kacang, ampiang kelapa, serta gorengan ote-ote dan martabak. Baiklah Sobat Pusaka, kini kita telah sampai di gapura berikutnya, yakni Gapura Poso. Mengapa disebut demikian? Simak penjelasan Cak Nanang Purwono berikut ini. Nama Saiful, sahabat Nusa, kita ini sudah sampai pada satu gapura kedua kalau dari selatan ya. Tapi sesungguhnya ini gapura yang keempat, atau dalam bahasa Jawa disebut Gapura Poso. Jadi merupakan rukun Islam yang kelima. Kalau Anda perhatikan di belakang Anda, itu ada relief juga Mas Saiful. Relief ini juga sangat kuat diduga menggambarkan bunga cengkeh. Tetapi dia diekspresikan secara surrealis. Tidak dengan nyata dan persis. Supaya variatif. Relief-relief yang digambarkan pada menara-menara gapura-gapura yang ada di komplek ini. Jadi ini ibaratnya masih gambaran Pak Nanang. Ya, Artinya apa? simbol-simbol gitu ya. Simbol-simbol ya, simbol-simbol mengenai rempah seperti yang kita sampaikan tadi ya. Iya. Selain relief bunga cengkeh, sebagaimana yang disampaikan Cak Nanang Purwono, pada bagian kusen gapura ini juga terlihat sebuah ukiran angka yang ditengarai menggunakan aksara Jawa. Sayangnya, makna ukiran tersebut belum terungkap hingga sekarang. Terus ini apa? Di kayu jati ini ada tulisan tahun seperti aksara Jawa ya? Ya, itu 18, nggak tahu tengahnya ada satu angka lagi itu. 1418, nggak tahu. Udah ada satu lagi di tengah 83. Jadi belum bisa mengungkap apakah sudah komplit atau belum. Belum terdeteksi ya, tapi diperkirakan ini usianya kurang lebih sama ya dengan yang di depan tadi ya. Satu proyek begitu ya. Satu proyek. Iya. Oke, kita berada di satu pelataran masjid gitu ya. Yang kalau kita lihat dua gapura tadi menghadap ke selatan, jadi selatan utara. Namun begitu kita sudah sampai pada satu pelataran masjid begini, ini Masjid Ampel. Yang kalau kita lihat Masjid Ampel ini ada lambang-lambang Hindu kala itu. Karena memang masjid ini dibangun di era Kerajaan Majapahit yang mayoritas kala itu masih Hindu. Sehingga penyesuaian adaptasi budaya tidak meninggalkan budaya apa yang ada. Sebelum kita masuk ke gapura yang ketiga, itu juga unik. Uniknya apa? Tapi sebelum itu kita lihat dulu menara atau pucuk dari masjid itu. Sungguh sebuah kecerdasan intelektual yang tak terkira. Betapa tidak, pada masa yang sejatinya jauh dari kata modern saat itu, terdapat sebuah pesan yang baru disadari di era digital ini.